Mau bagaimanapun kita harus jujur. Indonesia dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan tidak sehat, maka itu juga bisa mengganggu jalannya roda perekonomian bangsa kita. Lihat saja, contoh yang paling dekat adalah kasus pagar laut, kasus penggandaan sertifikat tanah, kasus kelangkaan gas 3 kilo, kasus lauk makanan bergizi gratis yang menunya nggak manusiawi, kasus efisiensi anggaran yang mengakibatkan PHK massal di berbagai sektor. Kasus tukin para dosen pengajar yang gak cair, kasus para utusan presiden yang semena-mena, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Mari kita cermati dengan jernih dan kepala dingin. Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto oleh KPK. Buat saya ini bukan sekedar persoalan hukum semata. Di sini sangat jelas ada aroma politik yang begitu terasa. Seolah hukum dipakai sebagai alat untuk menekan dan membungkam pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tertentu. Ini bukan hanya soal Hasto, tapi ini soal keadilan bagi semuanya. Saya mau mengajak kita semua untuk jujur, melihat positioning KPK akhir-akhir ini. Kok kelihatannya KPK justru jadi senjata politik kekuasaan. Padahal KPK seharusnya jadi lembaga yang berdiri di atas kepentingan hukum dan rakyat. Tapi apa yang terjadi sekarang? KPK seolah bergerak dengan arah yang sudah ditentukan. Bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan politik tertentu. Coba lihat aja deh kasus-kasus besar lain yang didiamkan selama ini. Sementara Mas Hasto adalah seorang tokoh penting dalam partai dengan sejarah panjang di Indonesia. Bahkan ikut berjasa membawa Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Sekarang beliau malah jadi target kekuatan politik besar yang ingin meruntuhkan PDI Perjuangan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kenapa di saat PDIP tengah bersiap menghadapi babak baru politik nasional? Apalagi menjelang Kongres PDI Perjuangan. Buatku ini semua bukan kebetulan. Kita harus jeli membaca permainan ini. Mas Hasto adalah tokoh penting yang dikenal kritis terhadap jalannya pemerintahan. Vokal dalam membela demokrasi dan punya pengaruh besar dalam strategi politik PDIP. Makanya jangan heran kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keberadaannya beliau. Kalau kita pakai cara politik balas dendam sebagai upaya untuk membungkam oposisi, terus mau kapan kita bisa dewasa dalam berpolitik? Kapan kita akan sadar kalau permainan catur politik itu justru merugikan rakyat? Sudah sering terlihat bagaimana hukum digunakan secara tebang pilih. Mereka yang dekat dengan kekuasaan selalu diberi perlindungan. Sementara yang berseberangan dipersulit dengan berbagai cara. Ini bukan sekedar penegakan hukum. Ini adalah upaya membangun narasi untuk menjatuhkan pihak yang dianggap lawan. Bahkan keadaan sekarang lebih lucu lagi. Setiap orang yang kritis terhadap kondisi bangsa ini justru dicap sebagai buzzer, dicap sebagai barisan sakit hati di Pilpres. Kalau mindset kayak gini terus-terusan dipakai, apa bedanya kita dengan generasi dulu saat ada aksi sweeping keberadaan anggota PKI di Indonesia?
Bisa-bisa kita ini saling tikam satu sama lain. Kondisi kayak gini justru mengajarkan rakyat untuk menyerang siapapun yang berseberangan dengan pemerintahan. Kondisi seperti ini seakan mengadu domba rakyat karena berbeda cara pandang. Padahal keresahan yang dialami rakyat tuh sama, yaitu sama-sama mengalami keadaan yang belum sejahtera. Tapi kita diadu domba hanya karena perbedaan sikap dalam mengkritik pemerintahan. Padahal rakyat punya kedaulatan tertinggi dalam menentukan jalannya demokrasi. Alat-alat kekuasaan harus dikawal, harus dikritik. Kalau tidak, bisa-bisa mereka menyalahgunakan kewenangannya. Bisa-bisa mereka juga malah asik sendiri dengan powernya. Bisa juga mereka tebang pilih dalam setiap kasusnya, sama seperti yang kita lihat saat ini. Gerakan Indonesia Darurat, #kabur dulu aja, aksi Indonesia Gelap adalah aspirasi rakyat yang udah gak bisa dibendung lagi. Mau bagaimanapun kita harus jujur, Indonesia dalam keadaan sekarat, dalam keadaan tidak sehat, maka itu juga bisa mengganggu jalannya roda perekonomian bangsa kita. Lihat saja, contoh yang paling dekat adalah kasus pagar laut, kasus penggandaan sertifikat tanah, kasus kelangkaan gas 3 kilo, kasus lauk makanan bergizi gratis yang menunya nggak manusiawi, kasus efisiensi anggaran yang mengakibatkan PHK massal di berbagai sektor. Kasus tukin para dosen pengajar yang gak cair, kasus para utusan presiden yang semena-mena, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Apa tidak segenting ini kondisi bangsa kita? Setiap hari kita bangun, membaca berita. Selalu ada kasus demi kasus yang membuat hati kita berpikir, apa benar tahun 2030 Indonesia akan bubar? Seperti ramalan Pak Prabowo dulu. Kalian masih ingat vonis hakim kepada terdakwa Harvey Moise? Udah merugikan negara ratusan triliun, dengan entengnya Pak Hakim memvonis 6 tahun penjara. Ini tuh apa kalau bukan lucu-lucuan? Giliran Presiden Prabowo turun tangan, baru deh tuntutannya diubah lagi pas naik banding. Mas Hasto adalah seorang kader yang berjuang demi demokrasi, demi keadilan. Dia selalu bicara tentang kepentingan rakyat, tentang kebijakan yang berpihak kepada wong cilik, dan ketika suara-suara kritis seperti ini mulai dibungkam, patut untuk dipertanyakan, apakah Indonesia masih negara hukum atau sudah berubah menjadi negara yang dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu? Pasca penahanan Mas Hasto oleh KPK, PDIP mulai keluar tanduk bantengnya. Lewat seruan dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, per hari ini PDIP siap menabrak siapa saja yang berusaha meruntuhkan PDI Perjuangan. Per hari ini pun banteng siap menyeruduk siapa saja yang berusaha merobohkan tembok mereka. Kita harus salut sama partai yang satu ini. Mereka adalah partai yang dibesarkan oleh kerasnya zaman. Mereka itu udah kenyang diadu domba. Mereka pernah dihajar oleh tangan besi sang diktator. Tapi banteng tetap berdiri kokoh dan tidak terkalahkan hingga hari ini. Penahanan ini bukan hanya ujian bagi PDI Perjuangan, tapi juga ujian bagi demokrasi. PDIP sebagai partai yang lahir dari perjuangan panjang tentu tidak akan tinggal diam. Tidak akan membiarkan hukum dipermainkan sesuka hati. Ibu Mega akan berdiri tegak membela kebenaran, membela kader yang menjadi korban permainan politik ini. Rakyat harus tahu bahwa ini bukan hanya soal satu orang, ini soal masa depan demokrasi.
Jika hari ini Hasto yang dikriminalisasi, besok bisa siapa saja yang bernasib sama. Jangan sampai hukum diperalat demi kepentingan segelintir elit yang ingin berkuasa tanpa hadirnya oposisi yang kuat. Kalau benar hukum itu adil, maka tegakkan keadilan untuk semuanya. Jangan hanya tajam ke satu pihak, tapi tumpul ke pihak lain. Jika KPK memang independen, buktikan dengan menindak siapapun yang melanggar hukum. Bukan hanya mereka yang dianggap lawan politik. Saat ini rakyat sedang menyaksikan, jangan sampai kepercayaan terhadap hukum semakin tergerus karena manuver-manuver seperti ini. PDIP tetap tegak berdiri, tidak akan goyah dan akan terus berjuang demi keadilan sejati. Karena pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.